silaturahim, saling mempererat tali persaudaraan antar kita sesama kaum muslimin dalam satu wilayah. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita semuanya. Bapak Ibu semuanya dan adik semuanya, pada kesempatan kultum yang sore ini insyaallah akan beberapa disampaikan. Yang pertama bahwa kita sebagai umat muslim yang baik tentunya harus punya rasa semangat dalam menjalankan ibadah dengan yang benar-benar semangat ya. Dengan benar-benar semangat, dengan cara melawan rasa malas dan melawan rasa ngantuk, terutama itu pada bulan Ramadan. Kita lawan rasa ngantuk itu ya. Karena ini memang rasa ngantuk ini, kenapa tiba-tiba di bulan Ramadan itu rasa kantuk itu lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ini berartinya godaan syaitan ini luar biasa di bulan Ramadan. Kita lawan rasa ngantuk itu ya. Karena apa? Ini mungkin rata-rata ya. Kita lawan rasa ngantuk kita untuk tilawah. Kita lawan rasa ngantuk itu umumnya itu ketika setelah sholat subuh. Sholat subuh itu kita usahakan jangan tidur. Atau rasa ngantuk setelah taraweh. Nah ini kita manfaatkan waktu ini setelah taraweh itu dengan membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran, kita lawan rasa malas, rasa itu. Karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW ini perlu diingat. Lau anna ummati ta'lam ma fi Ramadan latamannat ummati ya, fi sanatin kullaha Ramadan. Jadi seandainya umatku itu tahu, ini seandainya umatku itu tahu pahala yang ada di bulan Ramadan itu ya, pahala itu begitu banyak, seandainya tahu, maka umatku itu benar-benar akan selalu mengharapkan bahwa setiap tahunnya itu adalah Ramadan. Cuman kebanyakan kita itu tidak tahu, bahkan tidak menyadari ya, bahwa di dalam bulan Ramadan itu benar-benar pahalanya itu banyak, luar biasa. Dari mulai bangun pagi sampai dari mulai sahur sampai kita tidur lagi itu luar biasa ya. Ya, makanya sering disebutkan ya, ketika awal-awal Ramadan itu, ketika kita dalam rangka menghadapi bulan Ramadan itu dua ya, dengan rasa bahagia. Kita itu harus merasa bahagia ketika menghadapi bulan Ramadan. Kalau di Arab atau di tanah-tanah Arab Saudi ya, di Palestina, di Arab itu, mereka dalam rangka merasa bahagia itu kan tabarak Ramadan ya, di lingkungannya tuh Pak Jaya ya, tabarak Ramadan, berkah Ramadan. Mungkin nanti di tahun depan juga di Athena ketika menyambut bulan Ramadan itu ada spanduk atau misal sebagai rasa bahwa kita bahagia, kita siap menyambut Ramadan. Seperti kita kalau misal 17 Agustusan itu rasa bahagia kita menyambut hari kemerdekaan itu harusnya seperti itu. Ya. Man fariha kan barang siapa bahagia. Dan yang kedua ihtisaban. Itu mengharap. Ini mengharap. Karena apa? Ya karena di dalam bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa. Seperti kalau kita mengharap nih lagi undian. Diundi. Ini kemarin ada subling di kota. Subling itu subuh keliling dari MUI di kota Tangerang. Itu Masya Allah luar biasa. Subuh keliling memang program dari MUI kota Tangerang. Itu kemarin ada di daerah Mutiara Pluit di situ. Pada saat subuh itu hadiahnya ada 3 umroh dan beberapa kambing. Wah, umroh 3 dari MUI dan beberapa kambing dan lainnya banyak. Masya Allah, itu peserta subuhnya membludak. Wah, makanan yang disiapkan 1.500 itu nggak cukup. Jadi yang hadir ada 3.000 orang.
Karena apa? Salah satunya adalah mengharapkan ihtisaban, mengharapkan hadiah itu. Coba kalau misal Allah Subhanahu wa taala hadiahnya itu divisualisasikan. Wah, hadiahnya divisualisasikan, insya Allah kita itu akan semangat untuk berpuasa. Ya, ini kalau karena kebetulan hadiahnya tidak visualisasikan, makanya kita itu mungkin semangatnya itu perlu tambah lagi semangatnya. Terus tilawah, terus sunnah yang lainnya, itu kita harus tetap semangat, jaga semangat kita sampai di akhir bulan Ramadan. Nah, dia di antara salah satu kebaikan ya, dalam salah satu kebaikan tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi kalau di bulan Ramadan itu kita lakukan, maka itu pahalanya luar biasa. Nah, ini dalam dua ayat yang disampaikan tadi oleh saya, yaitu dalam surat Al-Imran. Ini sering disampaikan oleh para kultum, oleh para ceramah. Ya, yang pertama adalah ayat pertama Al-Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, ini. Dan bersegeralah diri kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah diri kamu untuk meminta ampunan kepada Allah yang balasannya itu adalah surga seluas langit dan bumi. Itu Allah Subhanahu wa taala itu merintahkan kita, merekomendasikan kita untuk segera, yang pahalanya itu adalah surga. Mau kita dibalas dengan surga dengan lebih luas daripada langit dan bumi. Itu pahalanya luar biasa. Siapa yang nggak mau kita kalau mendapatkan balasan seperti itu? Uiddat lil muttaqin. Hal itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu adalah tujuan atau target kita, orang yang berpuasa. Target puasa adalah la'allakum tattaqun. Nah, ciri orang yang bertakwa itu menurut Ali Imran 134 yang selanjutnya, yang pertama adalah siapa yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Yang pertama adalah orang yang selalu berinfak dalam keadaan lapang atau dalam keadaan susah, apalagi di bulan Ramadan ini. Nah, ini mungkin kita infak ya, mungkin berat atau lain sebagainya, tapi pahalanya itu luar biasa sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita kalau misal punya uang 1 juta, jangan disamakan dengan orang yang punya kekayaan lebih banyak lagi. Maka bahkan mungkin lebih enakan kita ya, yang penghasilannya sedang-sedang saja. Kita kayaknya udah, kalau kata Gus Baha ya mungkin pernah dengar ya, itu luar biasa. Permisalannya tuh orang biasa punya kambing 2, itu pasti lebih gampang untuk menginfakkan 1 dibanding misal orang kaya punya 2 mobil menginfakkan 1 mobil. Ya betul ya. Lebih gampang gitu. Padahal sama-sama 50%. Nah, kita infak. Ini orang yang berinfak itu. Ini juga perlu diingat oleh kita semua, infak sodako ya hampir-hampir sama, cuman mungkin bedanya kalau sodako itu dia tidak hanya masalah harta. Sodako itu lebih luas. Contohnya sodako itu ya tabas sama liwajhi akhika sodakotan. Jadi bahwa bertersenyum kepada saudaranya itu adalah sodako. Kita senyum ya kepada sesama muslim, kepada atau yang lainnya itu adalah sodakoh. Jadi disebutnya itu bukan infak, itu sodakoh. Nah, infak ini lebih kepada harta, lebih kepada harta. Yang perlu diingat juga bahwa sodakoh infak ini yang menjadi selalu suatu hal yang diingat oleh saya pribadi, itu adalah ketika manusia itu dicabut nyawanya, ya. Ketika manusia akan dicabut nyawanya, hal penyesalan atau hal permintaan dia itu adalah fa'asaddaqa wa ahkum minas solihin. Ketika nyawa ini sudah di kerongkongan, maka permintaan kita itu, ya Allah berikan aku kesempatan untuk hidup lagi, maka niscaya aku akan bersedekah. Karena mungkin ingat ini harta. Jadi ketika ini manusia ini ketika di nyawanya ini sudah di tenggorokan, yang ingat itu adalah sedekah. Ini perlu diingat oleh kita semuanya ya, diingat-ingat kalau ada harta gitu ya, itu sedekahkan.
semampu kita. Dan sodakoh yang paling utama itu juga berurutan. Jadi ada yang prioritas. Wa idza khadda mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Jadi urutan-urutan itu kalau kita berbuat baik itu ya sedekah itu kepada yang pertama pada orang tua. Jadi jangan sampai orang tua kelaparan gitu kan, kita nggak memberikan infak sedekahnya ke orang lain. Urutannya begitu. Yang pertama adalah wabil walidaini ihsana, kepada orang tua dulu. Ya yang punya di kampung berikan punya THR, bagikan sebagian harta kita kepada orang tua, biarkan mereka senang. Yang kedua kepada dzawil qurba. Dzawil qurba itu saudara misal kita punya adik, punya kakak dalam keadaan kurang mampu, infak, kasih sedekah. Jangan yang lain dulu ya, prioritaskan saudara dulu. Wal yatama, yang ketiga adalah anak-anak yatim yang tentunya tidak mampu, ini anak yatim kita bahagiakan. Wal masakin, dan orang miskin. Urutan-urutannya seperti itu ya. Baru ke yang lainnya. Wa ibnis sabil wal masakin wa ibnis sabil, orang-orang yang menuntut ilmu. Nah itu urutan. Yang kedua adalah orang yang wal kadzibina al ghaid, yang orang yang menahan amarah. Menahan amarah ini juga pahalanya luar biasa, yaitu diganti dengan surga. Yang ketiga dalam surat ini adalah wal afina 'anil nas, memaafkan sesama manusia. Nah di bulan Ramadan ini gitu kan, mungkin di antara kita salam-salam saling memaafkan, mungkin dalam hal pergaulan, dalam hal interaksi dan berperilaku kita ada salah kata, salah ucap, kita maafkan dengan setulus-tulusnya. Masa kita nggak bisa memaafkan orang lain? Ya, masa kita tidak pahalanya itu kan kalau memaafkan itu pahalanya itu adalah surga yang seluasnya adalah seluas daripada langit dan bumi. Masa kita nggak mau? Sebagai orang normal harusnya kita mau kalau ditukar dengan surga. Ya, luar biasa itu ilmu takhim ini ya. Kita maafkan. Walaupun memang dalam kehidupan berinteraksi, bersosial gitu kan, manusia ya tidak hanya di lingkungan sini saja, mungkin di lingkungan kerja, yaitu ada orang-orang yang mungkin menyakiti kita ya, membuat kita tersinggung banget gitu, kesel banget. Itu mesti ada lah gitu ya, setiap orang dari kita gitu kan, ada orang-orang yang membuat kita itu sangat tersinggung. Maka pada kesempatan kali ini maafkan, insya Allah kita kalau kita memaafkan maka gantinya adalah surga yang seluas daripada langit dan bumi. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Itu baru 3 kebaikan. Yang keempat, Allah yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang suka berbuat kebajikan ya. Kita baik kepada orang itu pahalanya juga luar biasa. Itu 4 yang disebutkan dalam Ali Imran 134. Sedangkan kebaikan yang lain itu banyak. Itu baru 4 kebaikan yang pahalanya itu adalah surga. Nah tadi disampaikan gitu kan oleh Ustadz yang pagi itu, Ustadz Jamil. Wah itu yang lain itu saya lihat tidur itu, saya lihat berdengerin aja gitu. Itu salah satu yang ada hadis Nabi itu, kalau kita memberikan penerangan buat masjid ya, itu memberikan penerangan, kita ngasih lampu buat masjid ini terus dipakai di masjid itu pahalanya itu sepanjang ada orang yang ngaji di situ dia dapat juga. Yo, kalau misal kita ngasih semuanya, kita udah dari saya gitu, lampunya masjid itu luar biasa, selama lampu itu nyala pahalanya dapat itu orang yang infak lampu itu ya, luar biasa. Dan juga tadi pagi ini ibu-ibu, buat ibu salah satunya adalah kalau para istri itu lebih taat kepada suami, maka luar biasa juga pahalanya itu ya. Pahala apa kalau istri
dalam hadis itu kalau seorang istri itu taat kepada suaminya, ya, mendengarkan apa yang diomongkan suaminya, enggak ngeyel, maka pahalanya itu luar biasa, Bu. Pahalanya itu seperti apa? Pahalanya seperti apa yang didapat oleh Siti Maryam dan Siti Aisyah. Luar biasa, ya. Siti Maryam itu apa? Siti Maryam itu kan orang yang paling suci. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhta fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbih wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Itu tiap harinya itu Siti Maryam itu kan di Masjidil Aqsa. Ya, tapi tiba-tiba fanafakhna fihi min ruhina. Tapi Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh pada Nabi, pada Siti Maryam itu Nabi Isa. Tapi setelah itu fitnahnya luar biasa. Bayangin seorang yang suci tiba-tiba hamil nggak ada bapaknya. Pada zaman itu, wah kalau apalagi kalau zaman sekarang itu pasti udah rame di TikTok itu, rame di YouTube, rame di berita itu pasti. Itu fitnah luar biasa dan pahalanya itu karena difitnah luar biasa. Dan ibu-ibu yang taat kepada suami itu pahalanya seperti Siti Maryam difitnah. Yang kedua adalah seperti pahala, akan mendapatkan pahala seperti Siti Aisyah. Siti Aisyah kan dia istri Fir'aun, diabadikan di dalam surat Tahrim. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna. Oke. Langsung. Oke, karena sudah azan, kita buka terlebih dahulu, kita segerakan, kita doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ibu. Sehari 1 jus gitu kan. Itu ada teman saya.